Oke, di video kali ini gue akan ngebahas mengenai dari sisi interior dan juga kita akan test drive. Ngobrol di warung kopi. Nah, pertama dari sisi interior dulu ya. Biasanya kalau gue menilai mobil itu terawat atau tidak interior, yang pertama adalah pada saat kita masuk. Nah, pada saat kita masuk kita cium aromanya bahwa mobil tersebut ada aroma, bukannya berarti harus wangi ya, enggak. Tapi kita harus cium apakah memang ada aroma-aroma yang ganjil atau tidak. Aroma ganjil itu seperti aroma-aroma busuk atau aroma demek. Nah, kalau busuk berarti ada sisa-sisa makanan ataupun ada kotoran yang memang ada di sisi interior kita. Ya, kalau misalnya demek, bau demek itu bau apa basah. Nah, itu kita perlu curiga. Pertama, apakah memang mobil tersebut pernah banjir atau tidak? Maksudnya adalah pernah terendam banjir atau tidak. Nah, yang kedua, sumber airnya itu ada di mana? Kita harus cek ya, apakah memang mobil tersebut ternyata bocor ketika hujan. Ya, jadi perlu curiga di sisi itu. Nah, biasanya kalau udah demek, gua harus tahu nih di mana sumber demeknya dan gue harus cari tahu. Kalau misalnya banjir, bekas banjir, biasanya tuh di karpet-karpet mungkin di sisi atasnya itu kering ya kelihatannya. Tapi dari sisi bawahnya biasa gue kupas sih, gue buka dari sisi bawahnya sini, gue rogoh pakai tangan. Atau kalau enggak, kalau misalnya eh, nggak bisa diraba, kita raba bagian atas tapi kita tekan-tekan deh. Kita tekan-tekan kemudian kita cium apakah memang demek atau tidak. Nah, kalau misalnya demek dan kita cek apakah hanya sisi itu aja atau memang sisi lainnya juga. Nah, kalau sisi lainnya juga dan banyak, maksudnya ternyata kita cek dari sisi depan di bagian pijakan kaki ternyata demek. Terus di pijakan kaki yang bagian atas yang deket gas, demek juga. Terus kemudian bagian sisi penumpang depan, penumpang belakang ternyata juga bau demek. Nah, itu bisa kemungkinan besar mobil tersebut pernah terendam banjir. Nah, tapi kalau misalnya di satu sisi aja, mungkin kalau di apa namanya di pijakan kaki, berarti di pijakan kaki aja, kemudian di bagian atas-atas dan sekelilingnya itu tidak demak, ya mungkin itu pernah terjadi ketumpahan air atau ya makanan ya. Jadi sehingga ada cairan di situ, kemudian menyerap ke karpet, ujung-ujungnya nggak bisa kering atau lama kering atau memang belum kering, jadi menyebabkan bau demak tersebut. Nah, kemudian jika kalau misalnya apa namanya karpetnya itu basah dari sisi pengemudi nih, pengemudi bagian bawah, kemudian merembet ke bagian samping juga, tapi bagian tengah enggak, atau bagian samping atasnya yang dekat dengan pedal gas. Nah, kita perlu curiga bahwa mobil tersebut terjadi kebocoran nih. Jadi ketika hujan ataupun dicuci, itu rembes airnya, menetes ke dalam sehingga karpet tersebut basah dan juga menyebabkan bau demak. Nah, itu. Nah, kalau memang sudah seperti itu ya, kalau saya tidak menyarankan untuk teman-teman membeli karena mencari sumber air seperti itu cukup sulit ya, untuk memperbaikinya pun juga cukup sulit ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk aroma dan juga untuk mengetahui bahwa mobil tersebut pernah terendam banjir atau tidak. Nah, kemudian dari sisi dashboard, kita lihat dari sisi dashboard apakah memang ada lecet atau tidak. Nah, kalau misalnya memang lecet-lecet wajar karena pemakaian, itu masih bisa dimaklumi ya. Nah, kemudian kita kita cek dari sisi ini nih yang paling penting, yaitu SRS airbag. Nah, SRS airbag. Nah, kita mau tahu dong apakah memang airbag itu pernah dibuka atau enggak. Nah, caranya adalah teman-teman perlu lihat nih di sininya masih keras atau enggak. Ya kan? Atau dari sisi sininya juga kelihatan pernah dibuka atau enggak, ada congkelan-congkelan atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang pernah ada congkelan, nah kita perlu curiga airbagnya masih ada atau enggak.
Nah, kemudian kalau memang kita mau tahu nih airbag-nya masih ada atau enggak juga bisa dari sini sih. Jadi ketika kita matiin, sorry, ketika kita nyalain mesin, ini gue matiin dulu ya maksudnya. Nah, kita mau nyalain, nah ada lambang airbag ya. Nah, ini adalah lambang airbag. Nah, kalau airbag yang nggak ada, dia nggak akan mati, pasti akan nyala terus. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi ya kita cek secara keseluruhan dari sisi interior. Nah, kita lihat dulu nih dari sisi dashboardnya juga semuanya, apakah memang dalam kondisi yang baik, ataukah memang ada cacat di bagian dashboard. Nah, kita perlu curiga jika memang pada bagian dashboard terdapat congkelan-congkelan yang artinya memang pernah bagian tersebut dibuka secara paksa dan mungkin untuk pemasangan sesuatu ataukah memang ada perbaikan sesuatu. Nah, dalam kondisi dashboard yang baik ya tentunya tidak ada congkelan dan kemudian juga kita bisa lihat untuk dari sisi plafon-plafon atas memang kondisinya baik atau enggak. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi indikator apakah memang pada saat kita nyalakan ada yang nyala atau tidak. Nah, jika ada yang nyala kita patut curiga bahwa mobil tersebut memang terdapat masalah karena mobil-mobil sekarang sudah cukup canggih. Jadi kalau misalnya dia ada masalah pasti ada nyala di indikator dan kemudian kita juga bisa lihat di sisi kaca-kaca, kita cek apakah memang ada bergelombang ataukah memang ada sedikit retakan kecil akibat dari batu. Nah, dari sisi plafon juga kita lihat nih ada kotoran atau tidak. Nah, ini cukup perlu menjadi perhatian juga nih untuk sisi plafon. Kenapa? Karena untuk pembersihan plafon sendiri itu tidak sembarang bengkel bisa melakukannya. Dan juga kita sebagai pengguna juga belum tentu bisa membersihkan plafon ini. Kenapa? Karena plafon ini cukup riskan untuk dibersihkan. Jadi ketika misalnya nih teman-teman mau ngelihat plafonnya kotor, terus misalnya sembarang mencuci main langsung menggunakan sikat ataukah menggunakan rinso, nah ujung-ujungnya kalau misalnya salah dalam pengaplikasiannya, plafon ini malah jadi tambah kotor. Nah, biasanya kalau salah mencuci plafon, plafonnya bukannya bersih malah menjadi berpetak-petak, berpulau. Nah, kita lihat nih contoh, kalau ini plafon gue ya, ini sih bukan karena gue cuci, tapi memang karena ada kotoran nih, kotoran gue juga lupa kenapa. Jadi, ini juga kita nggak bisa sembarang sikat nih, main sikat aja. Jadi makanya kenapa, karena gue juga masih belum berpengalaman dari sisi pembersihan plafon ini, jadi gue nggak mau sembarangan untuk ngebersihin. Jadi kalau masih ada kotoran-kotoran kecil ya gue biarinin aja deh. Jadi supaya nggak berpulau gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita sembarang cuci terus berpulau kan jelek banget ya untuk bagian plafon ini. Jadi kayak teman-teman kalau lihat nggak seperti ibu-ibu yang cuci kasur gitu loh. Jadi kotoran-kotorannya bukannya hilang malah ke samping-samping. Nah, itu juga dari sisi plafon. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi kursi juga masih kondisi baik atau tidak. Nah, kemudian juga dari sisi electrical kita nyalain deh coba sen-sennya, kemudian wipernya, apakah semua berfungsi normal atau tidak, dan kemudian lampu-lampunya. Nah, itu juga wajib untuk teman-teman cek. Dan juga dari sisi audionya, head unitnya berfungsi atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ya kemungkinan kita juga bisa cek untuk biasanya sih gue langsung abis cek interior, gue biasanya mau coba test drive sih biasanya. Nah, kebetulan ya mobil gue ini Matic, ya jadi kalau mobil Matic kita ada pengecekan khususnya sendiri, yaitu kita bisa coba masukin ke gigi mundur misalnya. Nah, coba teman-teman kalau untuk mobil Matic yang masih dalam kondisi bagus, biasanya dia itu tidak ada sentakan atau minim banget sentakan. Jadi teman-teman ketika masukin dari P ke R itu minim sentakannya atau hampir tidak ada kalau yang memang masih dalam kondisi yang bagus banget. Lalu kita pindahin lagi ke R, apakah memang ada sentakan atau tidak. Kita pindahin lagi ke D untuk gigi majunya.
Nah, ada sentakan atau tidak. Nah, kemudian kita pindahin lagi ke N. Nah, kita coba aja semuanya kalau bisa. Ya, kalau memang itu dalam kondisi bagus, tidak ada sentakan, ya teman-teman, ya boleh kita tafsirkan bahwa, matic-nya itu dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian juga kita bisa, sambil mau coba jalan nih. Nah, kalau mobil matic yang kondisinya baik, itu kalau kita coba jalan, biasanya kita masukin nih ke gigi R misalnya, itu kita cukup melepas rem saja, dia sudah bisa jalan. Nah, habis ini kita coba deh. Nah, ini gua nggak injak gas, jadi hanya ngelepas rem aja, mobil sudah bergerak kan. Nah, itu artinya adalah mobil, matic-nya, transmisinya itu dalam kondisi baik. Bagaimana sih kalau misal mobil manual ya, kalau mobil manual sih lu bisa aja coba masukin giginya gitu, ada kendala nggak? Kalau nggak ada kendala biasanya ya oke-oke aja. Nah, cuman kalau mobil manual kita bisa cek, pada saat kita injak kopling nih, koplingnya keras atau enggak, karena kalau koplingnya masih bagus biasanya koplingnya nggak terlalu keras, malah lebih lembut. Nah, ini mobil matic gue coba jalanin maju, gue hanya lepas, rem doang dan gas gue nggak injak dan dia bergerak, artinya mobil dalam kondisi baik untuk transmisi matic-nya. Nah, kemudian, kita mau coba jalan, ya kan, untuk mengetahui bahwa mobil tersebut kaki-kakinya dalam kondisi baik atau tidak. Nah, kebetulan di lokasi, gue saat ini, jalanannya ini cukup berbatu dan tidak rata. Nah, jadi cukup bagus nih untuk kita tahu bahwa kaki-kaki mobil ini masih dalam kondisi baik atau tidak. Nah, yuk kita coba aja langsung ya. Oh iya teman-teman jangan lupa, dicoba juga, pada saat membeli mobil, puter setir ke kiri atau ke kanan sampai mentok. Nah, rasakan apakah memang ada bunyi-bunyi yang aneh atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, itu bagus, berarti dari sisi, steering-nya, tapi kalau misalnya ada bunyi, nah teman-teman perlu curiga nih, apakah memang dari tie rod atau dari, rack steer-nya yang memang sudah ada bermasalah dan itu harganya cukup mahal loh, ya kan. Nah, ini kita coba jalanannya, teman-teman bisa lihat ya jalanannya juga nggak terlalu rata, dia cukup, jalanannya kayaknya terbuat dari apa nih ya, batu-batu gitu deh pokoknya. Nah, di sini teman-teman, mobil gue, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali karena memang, dari sisi kaki-kakinya berarti dalam kondisi yang bagus, ya. Kemudian teman-teman juga pada saat mau membeli mobil bekas, teman-teman juga bisa coba jalan dan coba mungkin sedikit ditarik, nah sedikit digas kenceng, nah kebetulan gue di sini track-nya nggak ada, nah teman-teman boleh deh coba gitu. Nah apakah memang ada, yang mencurigakan atau enggak, karena kita perlu tahu nih, mobil dalam kondisi yang baik itu ketika kita gas kencang ada bermasalah atau enggak. Soalnya gue pernah nemuin mobil, ketika gue beli, gue lupa untuk ngecek, mobil tersebut untuk cek di jalanan lurus yang memang sepi, kecepatan yang cukup tinggi. Nah, akhirnya ketika gue bawa pulang, gue bawa di tol dan mobil itu ternyata kopelnya rusak. Jadi ketika gue bawa di tol, semua satu bodi getar. Nah, akhirnya perlu ganti join kopel dan lain sebagainya. Join kopel, terus bearing rodanya ternyata bunyi ketika kecepatan tinggi. Nah, akhirnya ya gue perlu keluar uang lagi untuk memperbaiki tersebut. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa nih untuk ngecek, apalagi untuk yang, jika misalnya beli mobil yang penggerak roda belakang. Dia kan memakai, kopel lagi nih untuk meneruskan, daya dari mesin ke rodanya. Nah, itu teman-teman coba deh cek dalam kondisi kecepatan yang, menengah sampai tinggi, gitu. Ditarik aja mobilnya mungkin. Mungkin nggak harus sampai ke tol ya, mungkin di arena rumah si pemilik, ya teman-teman bisa cek. Digas, agak kencang, ya rasakan apakah memang ada bunyi-bunyi atau enggak,
gitu. Jadi kalau itu pengalaman gue ya, gue waktu itu nggak ngecek untuk kecepatan sedang ataupun tinggi, akhirnya ketika gue bawa pulang, bawa di tol itu, eee, ya bermasalah ternyata dari sisi kopelnya dan juga bearing-nya, itu. Ya gue mau nuntut apa untuk si penjual ya, karena ya gue kan udah ngecek kondisinya gitu loh. Ya mungkin pengalaman gue kali ini ya teman-teman jangan sampai, kena juga gitu. Ya mungkin, sekian video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari, mobil bekas dengan kondisi terbaik. Jadi jangan lupa, like, comment, and subscribe di channel Koko Otomotif untuk memberikan dukungan untuk channel ini agar bisa tetap memberikan informasi yang bagus untuk teman-teman dan juga bisa menghibur teman-teman di rumah. Terima kasih.